10 tahun lalu masih kayak gini, dan sekarang jadi kayak gini. Ada 150.000 pohon mangrove yang ditanam di sini. Ini dia proyek mangrove Jawa 7. Sebagai anak muda lulusan ilmu lingkungan di Belanda, aku baru tahu kalau di Indonesia, tepatnya di ujung Pulau Jawa, ada proyek konservasi mangrove yang luasnya itu 19 hektar. Dan udah tanam 150.000 pohon mangrove dalam waktu di bawah 10 tahun. Jujur ya, aku penasaran banget sih. Karena konservasi ini berhasil ubah area yang dulunya itu sedikit banget mangrovenya. Dan sekarang udah jadi hutan mangrove yang sangat luas. Karena ini penting banget sih, apalagi sebenarnya Indonesia punya hutan mangrove terluas di dunia guys. Yang total luasnya itu sekitar 3,36 juta hektar. Tapi sayangnya hutan mangrove semakin berkurang sekitar 52.000 hektar setiap tahunnya. Padahal mangrove bisa menyerap karbon 5 kali lebih banyak daripada hutan biasa loh. Sekarang aku lagi ada di kawasan proyek konservasi hutan mangrove Jawa 7 guys. Tempatnya itu ada di Desa Terate, Kramatwatu, Serang, Banten. Gila, gak nyangka 1 jam dari Jakarta doang ada proyek mangrove segede ini. Dan beneran, seperti yang kalian udah lihat, ini areanya luas banget. Kita mau naik kapal ini buat nyusurin semua proyek-proyek mangrove yang udah mereka tanam. Dari ujung sana, bener-bener banyak banget guys. Ini merupakan proyek pelestarian lingkungan yang dilaksanakan oleh CHN Energy yang bekerja sama dengan PT PLN Indonesia, kemudian diimplementasikan oleh PT SGPJB di Jawa, Indonesia. Oke guys, sekarang kita udah sama Kak Anggi dan ada Kak Emma yang akan kita tanya-tanya tentang proyek mangrove Jawa 7 ini. Kenapa sih awalnya ada proyek mangrove Jawa 7 ini? Salah satu latar belakang dari dilaksanakannya proyek mangrove Jawa 7 ini, bagaimana kita bisa membangun infrastruktur pembangkit listrik yang aman dan ramah lingkungan, bisa menjaga sinergisitas dengan mangrove alami yang sudah ada di wilayah ini. Dan salah satu perwakilan Tiongkok dari proyek tersebut, Emma, dia bilang kalau kedepannya nih proyek mangrove Jawa 7 ini bakalan dijadiin percontohan restorasi mangrove di tempat lainnya. Bahkan secara internasional juga loh. Wow, keren banget kan? Aku juga baru tahu, ternyata dulu kawasan ini tuh punya hutan mangrove alami yang luasnya itu sekitar 5 hektar guys. Dan sekarang kalian bisa lihat kan perubahannya. Setelah bertahun-tahun melakukan konservasi, sekarang luasnya itu 19 hektar. Dan menurutku kerennya lagi, di awal tahun 2025 ini aja udah ada 30.000 bibit pohon yang baru ditanam di area ini. Wow, 30.000 itu banyak banget loh. Baru banget ditanam 700 pohon tuh, masih kecil-kecil lucu ya. Dan kalau kita perhatiin lagi, tempat ini tuh sekarang jadi rumah buat ribuan satwa liar guys. Mulai dari biawak, ikan, musang, burung kuntul, burung pelikan coklat, burung ibis putih. Banyak banget deh. Jadi guys, kalau di daerah mangrove itu ada ikan yang bisa jalan, namanya ikan mudskipper atau ikan brodok. Tuh bentuknya. Sekarang kita mau langsung lihat ke project site mangrove Jawa 7-nya. Let's go. By the way, kita punya kesempatan buat nyobain nanam langsung di sini. Udah disiapin pohon mangrove-nya buat langsung aku tanam sama yang lain juga di sana. Bibit mangrove yang ini katanya dikasih sama mahasiswa Universitas Trisakti yang kemarin tuh datang ke sini. Mereka mau belajar kelistrikan di sini, terus kasih bibit mangrove juga sebagai bentuk kepedulian. Kita tanam langsung. Nah, yang ini kita kasih nama Owen, yang ini kita kasih nama Nemo, yang itu kita kasih namanya Jeremy. Ini lucu banget, ada kuncupnya gitu tuh, baru lihat. Oke guys, kita sekarang udah sama Pak Faruri, salah satu local heroes yang ada di sini yang udah nemin mangrove ini dari lama ya Pak? Pertama di tahun 2022 itu 13.000 batang. 13.000 batang. Ada beberapa jenis, ada Rhizopora, terus Silindri, Siriopnya juga, ada beberapa yang udah kita tanam. Dan sekarang tahun 2024-2025 ini kita tanam 30.000. Ngelihat langsung lokasi konservasi proyek mangrove Jawa 7,
Juga ngobrol dengan orang-orang yang terlibat dari awal konservasi ini berjalan sampai bisa tanam pohon mangrove-nya sendiri, bikin aku sadar kalau pembangunan yang selaras sama alam itu bisa terwujud dan bahkan banyak dampak positifnya loh. Bayangin aja, yang dulu mangrove-nya itu cuma sedikit, sekarang udah jadi kawasan hijau seluas ini. Bisa melindungi kawasan pesisir, rumah buat ribuan satwa, dan bahkan membuka lapangan pekerja untuk warga sekitar sini kan. Menurutku konservasi lingkungan ini bisa berjalan dengan baik ya karena semua pihak guys. Mulai dari perusahaan sampai masyarakat, semuanya saling kerjasama. Dan sebagai generasi muda, menurutku ini penting banget buat kita tahu, ikut jaga dan juga dukung gerakan-gerakan seperti Project Mangrove Jawa 7 ini. Semoga kedepannya makin banyak proyek-proyek lingkungan yang keren kayak gini di Indonesia, bahkan di dunia guys. Itu dia jelajah di Mangrove Jawa 7 Serang, Banten. Lanjut nanti.